Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa bersemangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak hebat, hari ini kita telah memasuki pelajaran tematik tema 1, yaitu bangsa Indonesia dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Nah, kita akan mempelajari pembelajaran 1. Nah, sebelumnya Bu Lina akan memaparkan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu menggali informasi dari teks sejarah yang dibaca. Yang kedua, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 ya anak-anak hebat. Nah, anak-anak, setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kemerdekaan Indonesia didapat dengan cara yang tidak mudah ya anak-anak hebat. Nah, puncak kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terdapat peristiwa penting yang tidak boleh kita lupakan sebelum pembacaan teks proklamasi. Peristiwa tersebut merupakan perjuangan para tokoh atau pejuang kemerdekaan untuk dapat segera memerdekakan negara Indonesia. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, silahkan perhatikan teks sejarah berikut ini yang ada di dalam buku paket kalian di halaman 3. Yaitu peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi. Nah, anak-anak, perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia memuncak karena dorongan golongan muda. Baik golongan tua maupun golongan muda sama-sama berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasi. Nah, meskipun ada beberapa perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua, dengan penuh perjuangan para pejuang kita untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, teks proklamasi Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, setelah itu acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Sodaco Latif, serta diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Nah, jadi perlu diketahui anak-anakku yang soleh dan soleha bahwa bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, jadi Ibu Fatmawati sendiri adalah istri dari Soekarno-Hatta. Nah, anak-anak yang hebat, yang soleh dan soleha, dari teks yang ada di halaman
3 di buku paketnya dapat ditemukan beberapa informasi inti, yakni perumusan teks proklamasi. Jadi itu peristiwa inti yang ada pada teks tersebut. Kemudian ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua yang mendesak Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi bangsa Indonesia untuk bersatu. Perbedaan pendapat menjelang proklamasi sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat, tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, Indonesia telah mengalami masa pendudukan oleh berbagai negara kolonialis, mulai dari Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, hingga Jepang. Selama masa itu, bangsa Indonesia banyak diadu domba dan diperlakukan dengan tidak adil. Perjuangan bangsa Indonesia awalnya bersifat kedaerahan, namun lama-kelamaan, kesadaran dari tokoh pejuang kemerdekaan untuk membuat pergerakan secara nasional, rakyat Indonesia dari berbagai daerah mulai membuat organisasi yang bertujuan menyusut siasat untuk berupaya mendapat kedaulatan sebagai negara yang merdeka. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Jadi, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, bahwa peristiwa pemboman kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945 saat terjadi Perang Pasifik membuat Jepang harus menyerah pada sekutu. Nah, negara Jepang pun akhirnya menyerah dan melepaskan negara-negara yang didudukinya di Asia, termasuk Indonesia. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Dan yang kedua, makna proklamasi yang kedua yaitu bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Para golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dicampuri oleh Jepang. Hal ini merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa, bukan hasil pemberian Jepang. Yang ketiga, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kehidupan masyarakat yang sengsara selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Peristiwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Yang keempat, mendapatkan pengakuan dunia luar. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Indonesia juga berhak untuk ikut serta dalam organisasi negara-negara di dunia. Nah, anak-anak, jadi itu tadi makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah anak-anak hebat, kita lanjut lagi ya. Nah, anak-anak hebat, tahukah kalian bahwa kerukunan dalam perbedaan memerlukan adaptasi atau penyesuaian diri? Nah, bagaimana cara adaptasi atau penyesuaian diri tersebut?
Nah, ada pepatah yang mengatakan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Artinya, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima. Hal tersebut juga berlaku untuk tumbuhan loh, anak-anak hebat. Nah, tumbuhan juga perlu beradaptasi dengan lingkungan hidupnya agar dia bisa bertahan hidup. Nah, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari ciri-ciri tumbuhan berikut ini dan bagaimana caranya mereka beradaptasi dengan ciri-ciri tersebut. Nah, yang pertama, jadi salah satu contoh jenis tumbuhannya yaitu tumbuhan kaktus. Nah, kaktus merupakan jenis tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering dan panas disebut dengan tumbuhan xerofit. Kaktus mempunyai akar serabut yang lebat dan panjang yang dapat masuk jauh ke dalam tanah untuk menyerap lebih banyak air. Air yang telah terisap oleh akar kemudian disimpan di dalam batang yang gemuk. Batang kaktus memiliki kulit yang tebal dan berlapis lilin untuk mencegah terjadinya penguapan. Daun kaktus juga termodifikasi menjadi duri-duri kecil untuk mengurangi penguapan. Nah, jadi itu untuk tumbuhan kaktus ya, anak-anak hebat. Nah, sekarang yang kedua ada eceng gondok. Nah, eceng gondok merupakan tumbuhan air atau hidrofit. Eceng gondok melakukan penyelesaian pada batang, daun, pangkal daun, dan akarnya. Nah, daun eceng gondok mengilap dan berlapis lilin agar tidak mudah membusuk di lingkungan air. Pangkal tangkai daun eceng gondok berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di air. Nah, eceng gondok memiliki akar yang lebat untuk membantu menjaga keseimbangan saat mengapung. Nah, jadi itu tadi ada dua contoh tumbuhan. Yang pertama kaktus dengan ciri-cirinya dan bagaimana caranya untuk beradaptasi. Terus yang kedua ada eceng gondok. Nah, anak-anak hebat, masih banyak lagi ya tumbuhan yang lainnya. Anak-anakku boleh mencari referensi yang ada di buku paket, internet, dan majalah atau koran. Oke anak-anak, demikianlah materi yang sempat Bu Lina sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga anandaku sekalian tetap bersemangat di dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.